lain yang kita bisa sebut juga sebagai predictive model. Jadi kalau kemarin kita berusaha memahami user punya pemikiran lain, desainer juga punya pemikiran juga, dan dia harapannya bisa menuangkan pemikirannya ke dalam desain gitu kan. User juga bisa paham. Ya karena basicnya adalah desainer dan user ini sama-sama manusia juga ya, jadi ada kecenderungan mereka mungkin punya pemikirannya secara umum, tapi di satu sisi kita juga perlu melakukan justifikasi ataupun prediksi gitu ya, seperti itu. Jadi di proses desain ataupun proses evaluasi usability ini di UI ya, kalian juga bisa menerapkan sebetulnya predictive model gitu. Jadi di predictive model ini ya kita tidak menanyakan kembali ke user dia kebutuhannya seperti apa atau pandangan permasalahan yang dihadapkan dengan aplikasi itu seperti apa, tapi harapannya dengan predictive model ini justru kita melihat ada hukum-hukum tertentu dalam mendesain sebuah icon bahkan, ataupun misalnya antara tools tombol yang harus disediakan, atau lagi juga bentuk ya, proses dia melakukan waktu reaction time-nya, menggeser kursor, dan lain-lain. Ini kita bisa prediksikan ya dengan bantuan sebetulnya tadi ada fits dan juga ada GOMS ya, seperti itu. Maka karena kita tidak melibatkan user secara langsung ya, di satu sisi pendekatan desain dengan predictive model ini bisa dikatakan lebih mahal gitu ya, dimana ya pengaplikasiannya juga terbatas. Jadi untuk beberapa hal yang fitur saja yang bisa diprediktif. Contohnya misalnya ketika fungsi fitur orang harus mengangkat telepon ya, atau penggunaan aplikasi mobile yang lainnya, atau misalnya sifatnya yang sering digunakan texting dan lain-lain, itu yang biasanya memang bisa dilakukan oleh semua orang dan kecenderungannya aktivitasnya seperti itu. Jadi kalau telepon, SMS mungkin dulu ya. Kalau sekarang mungkin kalau case-nya di Indonesia, ya kita misal pakai WhatsApp sebagai major sosial media untuk connecting, texting ataupun telepon gitu kan ya, seperti itu. Kemudian ya melakukan predictive model ini didasarkan pada expert ya. Jadi diharapkan memang pada saat melakukan proses prediksi ini bisa error free ya. Jadi minim untuk terjadinya sebuah error. Nah, dalam pengaplikasiannya di mata kuliah ini saya tidak akan mewajibkan ya tanda kutip kalian untuk harus mengaplikasikan pendekatan prediktif model ini ya, karena ya kalian baru mulai belajar ataupun baru mau mulai mengevaluasi seperti itu ya. Jadi saya akan sangat sarankan sebetulnya untuk menggunakan metode-metode yang sudah established gitu ya, seperti itu. Karena ya namanya expert mungkin bisa jadi dia sudah beberapa kali melakukan evaluasi, bahkan menemukan beberapa behavior yang mungkin terjadi atau dilakukan oleh macam-macam user, seperti itu. Jadi ini sifatnya adalah sebagai pengetahuan, tapi bisa jadi juga untuk menjustifikasi ketika kalian akan membuat perbaikan sebuah UI. Kalau kemarin heuristik udah ngomongin tentang fitur-fiturnya, tampilannya dengan aturan-aturan tertentu, di predictive model ini kita bisa bahkan menghitung seberapa dekat definisi dekatnya itu tuh jaraknya per berapa, entah dari menu bar yang satu dengan menu bar yang lainnya, didekatkannya itu seperti apa. Jadi ini fungsi dari predictive model. Oke, nah jadi karena kita berusaha untuk memprediksikan orang akan melakukan hal seperti apa, yaitu ya, maka kita menggunakan modelingnya itu ada fits, ada GOMS. Terlepas dari hukum fits ini, kita juga ada beberapa hukum yang lainnya ya, yang berkaitan dengan stimulus ataupun respon orang atau respon user ketika berhadapan dengan sebuah UI. Jadi ini ada Hicks Law, Practice Law, sama Fitts Law.
Sedangkan untuk model prediktornya, ya, di sini dikenal dengan ada keystroke level model, ini yang paling simpel, sederhana, dan yang kedua ada GOMS ya. Ini dia lebih memikirkan lagi goalsnya apa, operationnya nanti lebih banyak lagi, metodenya bagaimana, dan bentuk selectionnya yang harus dilakukan itu seperti apa. Oke, kita bahas mungkin ya satu-satu. Jadi intinya kenapa kita berusaha untuk memprediksikan, ya kita ingin tahu atau kita menebak ya sebetulnya user itu akan seperti apa berpikirnya gitu. Jadi karena tadi kita tidak berinteraksi langsung dengan user, jadi kita tidak tahu persis apa yang mau dia lakukan gitu kan ya. Tapi kita gunakan expert untuk mewakili aspek prediksi kemungkinan user ini akan melakukan apa dengan tampilan yang ada. Oke, yang pertama ada Hicks Law ya. Hicks Law ini dia berkaitan dengan item menu ya yang ditampilkan. Jadi menu selection itu kalau bisa ya, kalau bisa tidak terlalu banyak. Kalau kemarin-kemarin kita sudah bicara tentang misalnya jumlah huruf, jumlah angka ya. Itu juga ada batasannya. Kemudian ya sama menu selection itu kalau dalam satu tampilan UI aplikasi itu jangan terlalu banyak. Berapa sih kalau bisa, kalau single item ya maksimal 64 item, tapi kalau mau dibuat dua level akan lebih baik ya, misalnya 8 pilihan setiap levelnya ya, atau 4 pilihan kemudian ada 16 pilihan di level berikutnya gitu ya, seperti itu. Terkait dengan Hicks Law sebetulnya kalian bisa lihat pengaplikasiannya di aplikasi mobile yang biasa kalian lakukan, mau Gojek, mau M-Banking, tampilan pertamanya itu dia menunya nggak begitu banyak, paling 8 gitu kan ya, menu-menu utamanya. Kemudian juga kalaupun paling banyak ada yang 3 kali 3 9 ada juga ya. Tapi biasanya 4 baris satu baris kemudian isinya 4 gitu kan, baris kedua isinya juga 4 gitu, seperti itu. Atau kalau kalian lagi mau lihat pengaplikasiannya, misalnya buka Microsoft Word, itu juga tampilan file atau menu bar ke kanannya itu juga dia tidak akan terlalu banyak, bahkan lebih dari 16 nggak akan seperti itu. Tapi dia akan mengclassify, terus di dalamnya ada leveling yang lainnya untuk menu-menu berikutnya lagi. Tapi kan tidak sampai persis 64 menderet ke bawah gitu, nggak akan seperti itu, karena itu akan cukup membingungkan untuk user ya. Dan juga ini akan berhubungan dengan tadi respon times ya, kalau kita kembalikan ke sini, ataupun stimulus dan respon. Ini waktu orang untuk mencari mana menu yang mau dia pilih gitu, seperti itu. Dengan dihadapkan dengan cukup banyak menu, itu akan lebih lama dia memproses informasi apa yang dilihat, dan juga sortingnya akan lebih sulit gitu, seperti itu ya. Nah, untuk menghitung decision time ya, jadi ini makanya saya sebutkan bahwasannya usability ini juga ada hubungannya dengan kognisi juga ya, karena memang kita berinteraksi pakai pikiran kita gitu kan ya. Di situ juga kita ngasih respon, entah pakai tangan kita, entah pakai suara, ataupun mungkin gerakan lainnya kalau misal device-nya mumpuni gitu ya, seperti itu. Maka ini pun juga akan berpengaruh terhadap decision time. Waktu dia memilih yang mana sih sebenarnya menu yang mau diklik gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa diukur waktunya. Jadi di alternatif tadi misalnya beberapa pilihan yang ada itu akan berpengaruh dengan si waktu decision time ini ya. Tuh. Oke, kemudian kalau kita mau menggunakan law yang lain ya, tadi ada Hicks Law. Sekarang ada juga yang namanya Power Law of Practice gitu ya. Nah, kalau di Power Law of Practice di sini kita menggunakan iterasi ya untuk mendapatkan waktu yang pasnya itu berapa sih gitu ya. Jadi diuji coba satu kali, dua kali gitu kan ya, untuk mendapatkan sebetulnya normalnya atau waktu yang standarnya gitu untuk melakukan atau memilih tadi item yang diinginkan itu seperti apa sih gitu ya, berapa sih gitu.
Nah, ataupun juga yang biasanya digunakan untuk meningkatkan stimulus respons ya dalam proses power law ini bisa jadi menggunakan latihan-latihan seperti typing speed improvement, learning to use mouse gitu kan ya. Jadi kalau kalian mungkin di kita nggak ada ya mata kuliah mengetik ya. Jadi menariknya kalau yang di akuntansi gitu-gitu tuh ada mata kuliah mengetik khususnya yang mungkin D3, D4 lah ya seperti itu. Karena dia ada kebutuhan untuk bisa skillful dalam mengetik yang cepat dan tepat gitu kan akurat. Nah, ketika berbicara tentang usability, selain penggunaan atau melihat UI-nya di satu sisi, user ini harus punya kapasitas untuk menggunakan teknologinya ya. Nah, untuk mengoperasikan si apa tadi pemilihan itu kan kita juga perlu entah mau sebagai alat pendukung atau bahkan keyboard untuk apa menginputkan responnya kita terhadap si teknologinya gitu kan seperti itu. Maka di Power Law ini bisa jadi memang latihan-latihan itu mendukung proses tadi entah decision time dari pemilihan kita saja mau milih yang mana di satu sisi action time-nya juga jadi ada pengaruhnya juga di situ dengan skill dari kemampuan dia menggunakan teknologinya ya, seperti itu. Oke, nah jadi ketika melakukan desain ataupun predictive model ini, output yang dihasilkan adalah karena tadi ada bentukan desain yang diprediksikan mau seperti apa menu barnya dan lain-lain, bisa jadi nanti keluar dengan sebuah mockup ya. Jadi mockup itu tampilan UI-nya gitu kan, kemudian nanti bisa diuji cobakan dengan bantuan-bantuan software lainnya atau bisa jadi juga hanya bentuknya mockupnya dalam bentuk uh, apa paper base gitu yang sangat sederhana itu juga bisa ya seperti itu. Oke, ini contoh mungkin improvementnya ya. Jadi memperhatikan jarak, jumlah menunya gitu kan ya. Itu juga bisa diperhatikan gitu ya seperti itu. Makanya kenapa kalau kalian keluar dengan sebuah ada apa hint tertentu gitu kan ya, pilihannya juga nggak begitu banyak. Ada yang saklek ya tidak, ada yang mungkin pilihannya ada salah satunya emang cancel atau apa gitu kan ya. Tapi nggak di apa dikasih dengan pilihan yang sangat banyak itu juga enggak. Dan jarak antara satu dengan yang lainnya juga itu tidak terlalu jauh. Terlepas dari bentuk ikonnya harus konsisten dan lain-lain itu udah dibahas di heuristik ya seperti itu. Oke, hukum yang ketiga ini ada yang namanya dengan Fitts Law ya. Nah di Fitts Law tadi Hicks Law ngomongin jumlah item menu, terus power law ngomongin tentang apa aspek dari waktu itu bisa diimprove dengan learning gitu ya. Jadi ada latihan dulu di usernya. Nah, yang Fitts Law ini lebih memprediksikan dengan cara mendeteksi jarak antara target objek dengan objek size-nya. Kita seperti itu. Nah, makanya tadi saya bilang dengan kita mempelajari predictive model Fitts Law ini, kita bisa tahu persisnya berapa jarak antara menu satu dengan menu yang lain harus di pop up-kannya itu apakah persis berdempetan, apakah ada jarak sekian senti atau mili dan lain-lain gitu ya seperti itu. Nah, ini sebetulnya akan sangat berperan ya ketika memang mau menempatkan jarak antara satu icon dengan icon yang lainnya gitu seperti itu. Ya. Jadi Fitts Law itu poinnya dua ya tadi ya. Ada jarak ya antara objek yang utamanya dengan objek lainnya itu seperti apa ataupun ukuran size-nya seperti apa. Jadi ini ya kalau kalian cek ada kursor gitu kan di sini misalnya ada tampilan menu satu terus kemudian diklik dia nge-pop up ada tampilan menu yang lainnya lagi. Apakah nanti sejauh mana target satu dan target dua ini jaraknya berjauhankah, berdekatan? Kadang kalau misalnya kalian cek di Microsoft Word ataupun di kalau klik kanan, kalian pakai kursor klik kanan di website gitu ya, itu biasanya pop-up-nya dia nggak jauh dari kursornya ya. Misal, nih contoh aja kayak gini, saya klik kanan, kursor langsung muncul nggak jauh dari
kursor saya gitu ya, pop-up menu berikutnya. Kalau misalnya kalian lihat menunya di sini pun juga tadi balik lagi ke Higgslow, dia nggak banyak, ini berapa, 1, 2, 3, ya kurang lebih sekitar berapa ini, 7 ya. Kalaupun nge-pop up lagi, jaraknya nggak jauh lagi. Kemudian yang ditampilkan ini, apakah dia akan persis tadi ada sampai 64? Nggak juga kan. Ini paling bentar berapa nih, 5, taruhlah ada 20 ya. Tapi nggak yang sampai sebanyak itu banget gitu kan ya. Itu, jadi sebetulnya itu secara praktikalnya ketika kalian mau mengaplikasikan antara Higgslow ataupun Fitzlow tadi ya. Sama kalau kalian cek di aplikasi HP pun seperti itu. Kenapa pada akhirnya menu-menu yang penting di highlight di tengah, kemudian ada beberapa menu itu ya jaraknya nggak begitu berjauhan ya. Itu juga karena berkaitan dengan hukum-hukum yang tadi. Oke, untuk menghitung dari jarak ini, ya ini bisa memastikan sebetulnya adalah waktunya lagi tadi. Time to move. Kalau tadi ada waktu untuk ambil decision di Higgslow, kemudian di Power Law ada action time, ya akhirnya dia ngerespon dan bisa menggerakkan kursornya. Nah, ini adalah justru time to move the pointernya. Jadi, realnya pointernya untuk digeserkan itu berapa lama waktunya. Jadi, semakin jauh itu juga meskipun hitungannya mungkin milisecond ya, tapi itu juga akan berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan sebuah aplikasi ataupun website gitu ya, seperti itu. Makanya dikembalikan lagi ke aturan di usability yang di awal gitu ya, parameter-parameternya kita selalu sebutkan adanya juga terkait dengan efisiensi juga di situ ataupun efektivitasnya. Terlepas ada juga aspek learnability ya, tadi juga di Power Law juga dikaitkan dengan aspek training ya. Jadi itu juga bisa berpengaruh. Oke, mungkin untuk detailing perhitungannya silahkan dibaca aja, tapi saya akan lebih menjelaskan sebetulnya pengaplikasian dari Fitzlow-nya ini seperti apa ya. Nah, tadi selain kita membahas terkait dengan jaraknya yang akan berdampak pada waktu permindahan kursornya, yang kedua adalah ukuran dari size buttonnya gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Jadi size-nya juga kalau dikembalikan ke heuristik, kita udah tahu ada aturannya harus konsisten gitu kan ya, seperti itu. Maka memang itu pun juga harus diperhatikan dalam kita membuat si Fitzlow ini. Tapi di satu sisi di Fitzlow bahwasanya diberitahukan bahwa ya di saat ada jarak berlebihan yang pasti waktunya jadi lebih lama. Tapi di satu sisi kalaupun terlalu besar si ikonnya gitu kan ya, itu juga bisa jadi menjadi lebih lama juga ya. Jadi ada ngaruh juga ke waktunya. Jadi ya kembalikan lagi ke heuristik saja ya, bahwasanya memang si ukuran ini juga harus presisi dan juga konsisten ya, seperti itu. Oke, nah ini contohnya ya, seleksiannya itu jadi lebih cepat yang mana, pakai yang compose atau pakai yang new gitu ini di sini ya. Jadi ya ini mungkin kalau kalian pakai compose, apakah memang orang jadi lebih cepat di sebelah kiri semua gitu kan ya, atau pakai new di bawahnya si item menu bar yang ini gitu kan ya. Jadi ini adalah perbedaan sebetulnya antara menggunakan pengalokasian ya, antara ditaruh di kompos di sebelah kiri semua atau ada yang fungsinya ada yang di kanan. Tentunya sebenarnya agak akan lebih susah yang di kanan ini karena selain ketika kita buka email ya, kita buka email, fungsi email itu kan kalau kita mau ngirim, ngecek email, ngelihat email yang udah dikirim atau draft yang ada. Nah, ketika fungsi yang lain ini ada di sebelah kiri ya, tapi fungsi utama misalnya kita mau bikin email itu ada di sebelah kanan, kita perlu perpindahan waktu. Sedangkan kan kalau yang di ini kan di kiri semuanya ada di sini. Jadi bisa jadi ya kita akan dengan mudah langsung ngeceknya di area sini aja gitu. Ya, kursornya. Sama ini mungkin yang terjadi kalau di Gmail ya, yang diaplikasikan di Gmail.
Oke, berikutnya ini contoh feed slow yang lainnya tadi ya. Didekatkan dengan kursor sebelumnya gitu, pilihannya didekatkan. Ini seperti yang tadi sudah saya berikan contoh juga di PowerPoint juga sama seperti itu gitu kan ya, supaya lebih dekat dan lebih cepat. Oke, ini contoh feed slow yang lain ya, misalnya penggunaan menu baru ya, baik di Mac ataupun di Windows gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang di Mac ini jadinya bisa jadi lebih cepat ya, di satu sisi menunya lebih besar gitu ya, bisa zooming di beberapa menu yang diklik gitu seperti itu. Tapi ini ada efeknya juga ya, gitu seperti itu untuk berbicara tentang tadi efisiensinya. Oke, kemudian lagi berbicara tentang penempatan, dia ditaruh di tengah dan tidak gitu ya. Untuk beberapa menu yang hanya single item, kemudian pilihannya tidak banyak ya, alangkah baiknya memang didisplaykan tepat di tengah ya gitu ya, supaya fokus orang itu ya sebenarnya kan awalnya ke tengah gitu awalnya, ketika memang tidak dihadapkan dengan banyak pilihan gitu, seperti itu. Oke, kemudian juga ada pop-up menu ya, didekatkan dengan menu yang dipilihnya gitu ya, atau misalnya scrolling ya di bawah langsung ada gitu kan. Di satu sisi menjadi penting juga misalnya fitur kadang ada yang bisa di drag down aja, atau ada yang bisa juga dibantu dengan fitur search juga sebenarnya ya. Ini juga bisa digunakan untuk mengaplikasikan dari feed slow ini ya, di mana tampilan dari si drop down-nya ini tuh nggak jauh dari area yang memang sedang kita harus isi gitu, seperti itu. Oke, nah kemudian frequent action, jadi beberapa aksi yang memang lebih sering dilakukan itu harus size-nya lebih besar dibandingkan yang lain gitu ya, supaya terhighlight gitu seperti itu. Oke, ya ini mungkin kita skip aja ya. Nah, di satu sisi ya, selain tadi berbicara tentang waktu perpindahan khusus kursor ya, maka ada juga penelitian yang memang meneliti tentang feed slow ini. Beberapa hal yang bisa diukur itu adalah movement dari mouse-nya, waktu movement dari mouse-nya, atau ada yang pakai stylus gitu ya, movementnya berapa gitu, dari titik satu ke titik lainnya, atau dari manual klik-klik dari mata itu juga bisa ya, kita pakai tracker itu juga bisa. Ini kita bisa ukur sebetulnya untuk melihat efisiensi dari peletakan si tampilan menu yang ada di UI kita gitu ya, antara menu satu dengan menu yang lainnya untuk perpindahan task ke berikutnya. Oke, jadi di sini ya dengan kita tahu atau belajar tentang feed slow ya, maka ya proses selection ya antara target awal, menu awal, kemudian kita klik, kita harus ada tugas berikutnya memilih di menu yang berikutnya gitu ya. Ini harus diperhatikan masalah tadi ya, si ukuran bentuk objeknya ataupun jaraknya gitu ya, seperti itu. Oke, nah ya ini sama saja sih seperti perhitungan yang tadi ya. Kalau ID ini sebetulnya untuk menghitung, kalau tadi ngomongin tentang efisiensi, kalau ini lebih kepada mau lihat difficulty-nya gitu ya, kesulitannya seperti apa sih gitu, antara perpindahan yang jauh ya, atau misalnya tadi toleransi targetnya ini udah dikasih gitu ya berapa gitu kan ya. Jadi kita bisa mendesain beberapa alternatif untuk pengalokasian menu satu dengan menu yang berikutnya. Oke, ini movement times kalau memang diukur secara rumus ya, tapi di satu sisi juga kita bisa ini kalau pakai case-nya pakai eksperimental ya, seperti itu. Oke, ini ya berikutnya juga ada yang misalnya tampilannya ini dua dimensi gitu ya, seperti itu. Jadi ada bentukan yang berbeda, ini juga bisa jadi ada efek tertentu ya, itu juga bisa dihitung tadi indeks difficulty-nya gitu kan ya. Misalnya ada perubahan antara yang tadinya ikonnya kotak-kotak, terus kemudian ada tampilan berikutnya ada yang jadi lingkaran gitu, bisa jadi itu juga memberikan efek waktu tertentu.
itu. Jadi penggunaan tadi kalian belajar Higgs Law, Fitts Law, either tadi Power Law gitu ya. Yang pertama adalah sorry, ini untuk yang Fitts Law aja. Yang pertama tadi adalah menu item size-nya, ya harus sebesar apa, sekecil apa, kemudian ikonnya, dan juga ya tadi disimpan di mana ya, jarak antara satu dan lainnya seperti apa gitu. Seperti itu dengan memperhatikan tadi frekuensi penggunaan orang menggunakan icon itu. Seperti itu. Oke, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan KLM dan GOMS ya. Ini lebih kepada prediktif modelnya. Jadi model ini tuh macam-macam sebenarnya. Jadi ada yang KLM GOMS berapa dan lain-lain ya. Tapi secara umum ini adalah model secara kuantitatif untuk memprediksi berapa lama sebetulnya user expert tadi ya untuk menyelesaikan sebuah task ataupun tugas ketika menggunakan aplikasi atau UI tanpa adanya error. Nah, jadi GOMS ini sebetulnya adalah singkatan ya. Jadi GOMS itu singkatan dari Goals, Operator, Method sama Selection Rules ya. Dibandingkan KLM atau Cache Level Model, dia lebih tinggi ini dalam arti lebih kompleks ya yang dianalisisnya atau yang diprediksikannya itu seperti itu. Jadi pertimbangannya lebih banyak kalau di GOMS ini ya. Nah, nanti outputnya dengan kita mengetahui GOMS-nya, kita bisa melakukan kualitatif ataupun kuantitatif pengukuran seperti itu. Nah, dengan pendekatan GOMS ya, kita harus tahu dulu goals-nya itu apa. Jadi user itu mau achieve apa sih kalau pakai UI yang ada gitu. Kalau misalnya konteksnya adalah pakai search engine, mungkin dia mau goals-nya cari website. Nah, operatornya di sini adalah ngapain sih operatornya ini gitu ya. Dia harus melakukan cognitive process karena dia harus melihat informasi, kemudian memikirkan mau ngapain ya, dan juga dia harus kasih aksi tertentu secara fisikal. Dengan cara apa? Misalnya menggunakan si search engine tadi kan buat nyari website. Berarti dia harus melihat tampilan search engine, kemudian dia juga harus mau memilih ya yang mana gitu. Dan physical actionnya ya artinya dia entah menggerakkan kursornya pakai mouse ataupun juga mousepad misal seperti itu. Oke, methodnya ya untuk tadi mencapai tujuan yang ada, nyari website ya. Caranya adalah operator tadi bisa mendrag ataupun memindahkan si mouse-nya, mengarahkan ya, atau dia langsung ngetik di keyboard ya. Terus kemudian juga dia misalnya klik tombol go ya atau search gitu kan ya, untuk pada akhirnya achieve goals-nya untuk nyari sebuah website di di search engine tadi gitu ya. Nah, sedangkan selection rules-nya itu adalah memilih ya kita harus mencari tahu apakah ada metode lain untuk memilih ya ketika dihadapkan dengan situasi tertentu gitu ya, seperti itu. Jadi sama halnya kalau kalian mau melakukan pendekatan GOMS, mau aplikasi apapun, misalnya di aplikasi smartphone, juga itu pasti ada apa yang mau dijadikan prediksi awalnya gitu ya. Makanya saya bilang kalau ketika mengevaluasi sebuah aplikasi, ya terlepas aplikasi itu banyak banget fiturnya, ya saya akan selalu sarankan ke fitur mana yang memang jadi produk utama dari si aplikasi itu gitu ya, karena kita tahu sekarang tuh banyak aplikasi yang sudah bisa multitask ya. Misalnya awalnya aplikasinya cuma untuk transportasi aja, tapi dia bisa provide dengan hal-hal lainnya juga gitu kan ya. Atau aplikasinya sebenarnya hanya untuk jualan kuota gitu kan, tapi dia provide juga yang lainnya. Bahkan kita mungkin bisa melakukan pembayaran yang lain gitu, atau pembelian hal lain gitu, seperti itu. Jadi akan dikembalikan sebetulnya tadi ke goals ya, mana yang mau dievaluasi atau diprediktif satu persatu gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian ketika berbicara tadi terkait dengan model GOMS ini ya,
Nih, untuk tasknya ini harus directed, jadi jelas ya langkah-langkahnya. Kemudian juga bisa jadi pengaplikasiannya gunakan task yang memang ada rutin cognitive skill. Rutin cognitive skill ini seperti apa sih? Semua orang juga pasti melakukan menangkap informasi secara visual, kemudian hanya dipilihkan atau berhadapan dengan sebuah pilihan yang sederhana gitu ya. Itu rutin cognitive skill. Dia harus mencari apa, mencari itu juga pencarian itu rutin cognitive skill. Kecuali kalau misalnya berhubungan dengan perhitungan yang rumit dan lain-lain, itu kan juga bukan atau harus menganalisis, itu bukan rutin cognitive skill. Oke, kemudian juga ketika melakukan pendekatan GOMS ini bisa dengan serial ataupun paralel task gitu ya. Tapi memang kalau bisa ya pendekatan untuk latihan awal pakai yang serial dulu, itu seperti itu. Oke, kemudian lagi ketika berbicara GOMS, tadi saya bilang bahwasanya GOMS ini keluarganya banyak, jadi ada macam-macam model, ada NGOMSL, ada GOMS yang lainnya lagi, gitu kan ya, yang memang ada spesifik untuk beberapa task-task tertentu, ya seperti itu. Nah, kemudian ya ketika kita melakukan proses pendekatan GOMS, ya harapannya kita bisa tahu tadi eksekusi time-nya. Jadi waktu dia menggunakan si aplikasi ini seperti apa, error recovery-nya bagaimana, ataupun prosedur learning time-nya. Tapi ini untuk case-nya NGOMSL aja, ya bukan yang GOMS secara umum. Nah, kenapa kita bisa mengetahui execution time-nya? Karena tadi kita juga udah men-state bahwa tugas dia ngapain. Tadi misalnya nyari search engine dengan kaidah-kaidah metode yang sudah ditentukan tadi di metodenya ya. Kemudian memang kita ukur secara waktunya. Ya harapannya memang dia tidak ada error sama sekali gitu. Jadi tahu eksekusi time-nya berapa. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan GOMS ini, kita memperhatikan juga beberapa metode atau peralatan yang berkaitan dengan teknologinya itu seperti apa. Jadi nggak hanya fokus terhadap si jadi proses. Oke, nah pengaplikasian GOMS ini adalah ya tadi untuk mengcompare UI design satu dengan yang lainnya, profiling ataupun mau bikin help system. Kenapa help system ini bisa berangkat dari GOMS? Karena tadi kan kita ngasih metodenya harus seperti apa, tapi di satu sisi di selection rules-nya ya, jadi bisa jadi juga si expert ini memilih hal yang mana yang mau dia lakukan dari sekian banyak opsi metode yang bisa dilakukan gitu seperti itu. Nah, dari situ juga sebetulnya kita bisa menampilkan mau help system apa aja sih yang memang mau dibuat gitu ya. Itu bisa juga. Oke, ini contoh yang lainnya misalnya buat pendekatan GOMS tapi melakukan texting ya, text entry ya. Misalnya ngeklik enter terus ngisi katanya apa, kemudian dilakukan secara terus-menerus. Jadi ada yang mindahin, terus ngeklik, terus ngetik, terus klik, gitu, klik lagi gitu ya seperti itu. Atau correction, misalnya ada yang salah di backspace dan lain-lain. Itu juga bagian dari pendekatan GOMS ya untuk mengetahui proses text entry-nya seperti apa. Oke, ini kelompok family dari GOMS-nya ya. Jadi dilihat dari jenis GOMS-nya, ini yang paling sederhana adalah tadi yang KLM. Jadi kalau KLM itu dia hanya mempertimbangkan bukan goals-nya aja, tapi tools yang mau dipakai itu seperti apa sih, penggunaan tools-nya bagaimana. Karena ya kalau dulu kita hanya dihadapkan dengan beberapa tombol aja yang biasanya, kalau sekarang kan ya banyak juga udah pakai proses sentuhan, kemudian gak hanya tombol aja, bisa dikonektivitaskan dengan beberapa item-item buat mengoperasikan teknologinya gitu kan ya. Ada mouse, ada stylus, ada dan lain-lain gitu ya. Kalian bisa pakai banyak hal. Makanya yang KLM ini ya dia benar-benar kalau dulu ya cuman dihadapkan manusia itu dengan pilihan tombol mana yang harus dia tekan gitu kan. Pengoperasiannya ya lebih terbatas gitu. Kemudian ada CMN, ada natural GOMS ya, dan ada critical path method
ya, atau CPM GOMS ya, ada perseptual ataupun bahkan motor GOMS-nya diperhatikan ya. Nah, ini dalam proses pengaplikasian GOMS-nya, misalnya kalau yang KLM misalnya tadi mouse-based text editor, mechanical CAD system, jadi ya aktivitasnya itu input klik gitu kan ya, seperti itu. Kalau NGOMSL dia ada TV control system, lebih banyak lagi tools-nya, ada proses pemilihan gitu kan yang mengarahkan. Ada CPM GOMS, ini misalnya telepon operator workstation, dia harus memilih menyalurkan telepon itu kemana dan kemananya lagi. Jadi ada proses kognitifnya yang lebih rumit ya, seperti itu. Oke, nah pendekatan GOMS ini memiliki kelebihan ya. Yang pertama tadi bisa jadi ya entah kualitatifnya juga diukur, kuantitatifnya diukur karena dari aspek waktu gitu kan ya. Ya model ini membantu untuk memberikan hasil sesuai dengan expert user tadi seperti apa ya less work ini ya kalau dibandingkan usability study ya kita harus melakukan evaluasi ke sekian orang pakai tools apa dan lain-lain, tapi ya di satu sisi bisa jadi mudah atau enggaknya tanda kutipnya harus dilakukan oleh expert tadi ya, seperti itu. Oke, kemudian ya disadvantage-nya atau misalnya kekurangannya. Nah, nggak segampang terkait dengan heuristic analysis ya. Kemarin kalau heuristic analysis kita meskipun itu dilakukan oleh expert, tapi setidaknya kita ada guidance yang jelas untuk setiap item yang harus dinilai ya, seperti itu. Kemudian lagi kalau GOMS ini cuman untuk task yang directed task, jadi udah jelas urutan-urutannya seperti apa, jadi nggak terlalu banyak opsi sebenarnya untuk achieve ke goals-nya. Kemudian lagi, kalaupun ada opsi untuk achieve ke goals-nya, tadi lebih kepada penggunaan si teknologinya ataupun additional item untuk mengoperasikannya, tapi bukan ke langkah untuk mencarinya atau mencapai goals-nya di fitur UI-nya. Oke, kemudian lagi ya tadi harus dilakukan oleh expert user ya. Kemudian ya kalau melihat isu-isu di UI-nya ya, GOMS ini nggak bisa berbicara tentang readability, memorability icon, dan lain-lain. Ya, itu dia nggak bisa sampai ke sana. Karena tadi GOMS ini lebih kepada aspek efisiensi ya, lebih banyaknya membahasnya terkait dengan waktu. Gitu. Oke, nah jadi kalau di sini ya kita tahu bahwasannya GOMS ini adalah suatu pendekatan model yang bisa jadi membantu kita untuk memperbaiki UI kita di satu sisi ya, tadi aspeknya khususnya untuk melihat interaksi antara si komponen teknologi yang memang mau digunakan untuk penggunaan di UI kita gitu ya, seperti itu. Kemudian lagi ya tadi karena banyak kelompok GOMS-nya juga ya, ini harus diperhatikan betul memang task yang lagi kita evaluasi atau ya task yang lagi kita terapkan ini cocoknya masuk ke kelompok GOMS yang mana tadi dalam proses analisisnya ya. Tuh. Oke, ya ini yang tadi ya udah saya jelaskan mungkin untuk ngomongin durasi dan lain-lain. Nah ini limitasinya ya jangan sampai GOMS ini digunakan untuk yang inexperienced user karena judulnya aja udah mau memprediksi dari expert user gitu supaya nggak ada error tertentu yang dilakukan ya. Oke, kemudian ya nanti ini dibaca aja. Nah, ini contohnya ya. Jadi kenapa pada akhirnya tadi langkah-langkah itu menjadi penting ya, bahkan event selection rules yang memungkinkan dilakukan ya di GOMS ini nanti kita bisa mendapatkan beberapa gerakan-gerakan yang memang kita ukur waktunya. Kalau saya bilang sih sebenarnya kalau kalian pernah belajar ekonomi gerakan di rekayasa sistem RSK ya, rekayasa sistem kerja ya kurang lebih sebetulnya mirip pendekatannya ya. Tapi dia bukan ngomongin tentang menjangkau dan lain-lain, tapi ini lebih kepada tahapan-tahapan dia ketika berinteraksi dengan si alat bantu kontrolnya gitu ya, seperti itu. Ataupun bahkan tadi
dia ngapain neken sekali atau neken cukup lama, neken dan lepas gitu kan ya, atau neken terus digeser, di drag gitu kan ya. Itu juga bisa kita ukur sebetulnya untuk mengukur efisiensi atau evaluasi dalam si UI-nya. Oke, kemudian ada yang disebut dengan keystroke level model, ya ini yang tadi yang paling sederhana ini ya. Jadi kalau di keystroke level model ini adalah yang paling simple ya, di mana di keystroke level model dihadapkan dengan beberapa keahlian user yang sifatnya rutin task ya. Tuh. Dan dia bekerja berdasarkan human processor ya, model human processor, bukan berkaitan dengan aspek kognitif tadi. Tuh. Nah, di keystroke level model ya, ini biasanya asumsinya dalam proses memodelkan ini adalah user ini adalah expert sama seperti GOMS tadi ya, di mana dia misalnya contohnya adalah dia melakukan proses interaksi dengan teknologinya itu menggunakan tangan dia di sebuah keyboard, atau misalnya sebuah alat yang ada tombolnya ya, even HP zaman dulu terus ada touch-nya gitu ya, itu seperti itu. Kemudian user juga ketika melakukan proses pengerjaan tasknya dia tidak ada interupsi apapun ya, dan dia diasumsikan harus familiar dengan hardware yang ada. Jadi nggak ada lagi tahap learning gimana cara pakainya ya. Kemudian dia akan di tes atau misalnya di testingnya untuk proses evaluasi UI-nya atau melihatnya adalah dari respon times dia ketika misalnya melakukan pekerjaannya. Contohnya misal pakai keyboard terus dia ngetik gitu kan ya. Berapa cepat sih dia untuk milih satu atau neken satu tombol di keyboard itu gitu kan ya, seperti itu. Jadi benar-benar ke pekerjaan yang sifatnya tidak membutuhkan pemikiran kognitif yang cukup mendalam gitu ya, benar-benar dia hanya melihat terus mengetik gitu kan, seperti itu. Oke, nah ini ada beberapa temuan ya dari Kiras tahun 2001 di mana secara orang yang expert melakukan proses keystroke level model untuk beberapa hal ya, misalnya point mouse to target ya, kurang lebih misalnya 1 sampai 1,1 millisecond ya ini ya. Kemudian lagi juga ada klik atau release mouse, ini millisecond gitu ya, seperti itu. Jadi hal-hal tersebut itu terlihat seperti sederhana dan nggak ada pengaruh dari waktunya, tapi sebenarnya hal-hal ini juga dia berkontribusi terhadap berapa lama orang melakukan ataupun menggunakan sebuah aplikasi ini gitu ya. Karena untuk beberapa aplikasi apalagi yang sifatnya UI-nya ada di laptop ya atau komputer atau bahkan tab gitu ya, mungkin perlu untuk beberapa bantuan movement dari keystroke level model ini yang dilakukan ya. Itu seperti itu. Misalnya kemudian lagi user wait for system response ya, ini depend on sistemnya berapa lama memang. Kalau ini kan berkaitannya dengan processing ya, processing dari teknologinya. Tapi kalau untuk yang semuanya yang dilakukan oleh manusianya ini masih bisa dihitung untuk waktu responnya gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau berbicara user profile-nya ya, di sini kemarin kita udah sempat cerita ada jenis usernya dibedakan dari apa-apa gitu ya, dari frekuensi penggunaannya, dan novice, intermediate, sama expert. Di satu sisi juga kita bisa melihat atribut lainnya ya, entah dari kalau berbicara tentang GOMS ataupun KLM tadi ya dilihat dari reading levelnya, typing skill dan lain-lain. Itu sebetulnya bahkan even gender dan training dan lain-lain ya, dia punya pengetahuan tentang penggunaan komputer atau enggak, atau dia melek teknologi atau enggak ya, sederhananya seperti itu sebetulnya juga akan berdampak pada proses penggunaan aplikasi. Jadi belum tentu UI itu akan selalu disalahkan karena aplikasi yang salah ya, tapi di satu sisi juga peranan user yang seperti apa juga yang menggunakannya gitu. Kalau emang orang yang nggak punya knowledge tentang tadi teknologinya, bisa jadi dia lama menggunakannya itu bukan UI-nya yang salah, tapi emang basicnya nggak ada, jadi perlu ada training tertentu dulu gitu, seperti itu ya. Tuh, jadi itu juga mungkin bisa jadi
jadi pertimbangan kalian terlepas dari jenis novice, intermediate, expertnya, dari frekuensi penggunaan aplikasi. Tapi beberapa skillful yang memang diperlukan, apalagi yang berkaitan dengan penggunaan smartphone, mungkin kalau aplikasinya di mobile, atau penggunaan komputer atau teknologi lainnya kalau berhubungan dengan UI di website atau program tertentu di komputer, itu juga harus dipastikan dulu ya, sehingga kalian tidak salah memilih user yang memang digunakan pada saat kalian akan melakukan evaluasi ya, seperti itu. Kemudian dilihat dari motivasinya ya, user juga ini banyak banyak macamnya ya. Jadi ada tipe yang mungkin dia tinggi motivasinya tapi takut untuk nyoba, ada yang memang low motivasi gitu kan ya. Mungkin nanti desain goal yang bisa dilakukan ini, beberapa hal ini dicocokkan dengan tipe usernya seperti apa sih gitu ya. Mau menggayat ataupun menargetkan tipe user yang bagaimana gitu, seperti itu. Oke, kemudian lagi dilihat dari knowledge dan experience-nya ya. Ya tadi saya bilang bahwa nggak semuanya berhubungan dengan UI-nya, bisa jadi berhubungan dengan sistem juga. Di satu sisi ya berhubungan dengan si orangnya, pengguna atau usernya. Maka di sini dengan kita kalau memprediksi ya, kita mau prediktif siapa kira-kira penggunanya gitu kan ya. Misalnya dilihat tasnya itu cukup susah atau cukup mudah, tapi sistemnya juga apakah memang cukup lambat dan lain-lain. Kalau lebih cepat, maka desain goals-nya kita bisa tampilkan gitu nantinya. Apakah akan lebih banyak semantic prompts ya, yang lebih mudah dipahami, atau comments-nya nggak buat dibikin ribet, pilihannya cuma sedikit gitu kan ya. Atau memang mau kasih help facilities kalau supaya kalaupun tasnya agak susah ya, sistemnya oke tapi tasnya susah nih, tapi ada help facilities ya. Ini juga sebenarnya udah kita bahas juga di heuristik kenapa ada fitur help tadi ya tuh. Oke, nah berkaitan dengan job dan task implication ya, ini juga ada kaitannya dengan tadi kalau frekuensi of use ya pasti dia akan berhubungan karena tipe dari pengguna aja kita udah pakai dari frekuensi of use-nya ya. Tapi di satu sisi kita tahu bahwasannya semakin sering orang menggunakan gitu kan ya, maka ease of use-nya makin tinggi. Kalau misalnya dia jarang pakai, maka harus ada ease of learning ataupun memorizing atau remembering yang memang kita cantumkan gitu ya. Dengan cara apa sebenarnya yang paling mudah itu kalau kita bikin UI, coba cek misalnya UI yang serupa fungsinya dengan kita, biasanya pakai icon-icon yang memang sudah umum itu seperti apa gitu. Itu juga sebenarnya bisa membantu meskipun orang yang jarang pakai, dia juga jadinya bisa tahu ya. Jadi ada ease of learning di situ, ataupun bahkan dia ada memorizing ataupun remembering terkait dengan pengetahuan dia pernah pakai aplikasi yang serupa, tujuannya sama gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau berbicara tentang task implication, ini adalah berkaitan dengan kerumitan tasknya. Jadi banyak langkahnya, nggak harus banyak milih dan lain-lain. Ini juga bisa kita provide sebetulnya belajar ke tahapan step dari tampilan awal ke goals terakhirnya itu berapa step sih, itu juga bisa diperhatikan. Atau bahkan sistem use-nya ya, misalnya dari aspek mandatory ataupun discretionary-nya seperti apa gitu ya, seperti itu. Oke, nah biasanya ketika kita melakukan modeling ini ya, ada beberapa permasalahan yang memang kita temukan. Yang pertama misalnya terminologi antara novice ataupun expert gitu kan ya. Nah, tapi frekuensinya itu berapa? Biasanya kalau untuk pendekatan riset mau nggak mau ini harus didefinisikan dulu gitu. Berapa seringnya tuh berapa gitu secara angka. Misalnya kalian boleh mendefine itu gitu. Jadi namanya model meskipun merepresentasikan dunia nyatanya, memprediksikan, namanya predictive model kan tadi di sini, tapi pasti model itu punya keterbatasan. Maka mendefinekan langsung novice itu berapa sering dan lain-lain itu juga bisa dalam bentuk batasan sebetulnya model kita ini seperti apa sih itu. Oke, kemudian juga ya tadi jumlah tasknya ya, ada berapa banyak tahapannya.
Itu juga perlu dipastikan ya, di make sure jangan terlalu banyak tahapannya juga. Kemudian lagi ya ini apa? Kalau berdasarkan modeling ya kita tidak menginformasikan desainer itu usernya maunya apa, tapi kita coba berusaha memprediksikan tadi by expert user tadi ya. Atau bahkan juga ya dengan modeling ini bisa jadi prosesnya ini cukup bisa jadi lama gitu seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?